Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar sekalian, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini dimulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Judul renungan kita hari ini adalah, Musuh atau Sahabat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yohanes 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kita tidak berada di dunia untuk terbiasa dengan kegelapan tetapi bercahaya seperti sinar. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ketika saya masih di sekolah menengah, saya menikmati kegiatan perdebatan dalam satu kelompok. Tujuan kita bukanlah menyatakan kebenaran, tetapi meyakinkan para hakim untuk melihat bahwa bukti-bukti kami lebih kuat daripada lawan-lawan kami. Akibatnya, saya tidak menyambut baik suatu kebenaran tatkala seseorang dari kelompok lain memunculkan terang
dari masalah tersebut dan memperlemah kasus saya. Berdebat melawan kebenaran mungkin dapat diterima dalam suatu perdebatan, tetapi hal ini merupakan hal yang sangat salah dalam kehidupan yang sebenarnya. Sikap kita terhadap kebenaran pada akhirnya akan menentukan tujuan akhir kita, surga atau neraka. Saat ini banyak orang yang berpengaruh secara terbuka memperlihatkan kebencian mereka terhadap terang. Sebuah buku yang belum lama ini terbit, misalnya, menggambarkan bahwa Yesus Kristus memiliki 3 orang istri. Sama sekali tidak ada alasan atas pernyataan demikian. Tetapi para penelaah menganggap bahwa buku tersebut dapat dipercaya. Mungkin mereka belum membaca kisah hidupnya yang sebenarnya. Atau barangkali mereka tidak mau percaya bahwa dia adalah anak Allah yang tidak berdosa dan terang yang akan mengadili kita semua pada suatu hari. Yesus berkata bahwa mereka berbuat jahat, yakni mereka yang tidak datang kepada terang dan membenci terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tuhan, tolong kami untuk mencintai kebenaran agar kami selalu menyambut baik terang, meskipun terang itu menyatakan kesalahan kami. Melakukan yang benar, Yohanes 3 ayat 21 berkata, "Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Melakukan yang benar merupakan tugas kita semua. Benar dan baik beda tipis. Benar berarti ia melakukan sesuai dengan perintah dan aturan. Baik berarti melakukan sesuatu dengan baik walau bisa saja tidak sesuai dengan aturan atau perintah. Kitab suci mengajar kita menjadi orang benar bukan orang baik. Walau resikonya beda. Tidak seorang pun mau mati untuk orang benar, tetapi untuk orang baik ada banyak orang yang mau mati. Orang benar pasti datang kepada terang Allah, tetapi orang baik belum tentu datang kepada terang Allah. Orang benar menunjukkan perbuatannya di hadapan Allah dan ia mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Semua tindak tanduknya, tingkah lakunya nyata di hadapan Allah. Tidak ada yang disembunyikannya. Orang benar tidak takut mendatangi terang Allah karena segala perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya sulit orang yang mau mati membela orang benar karena mereka tidak mau hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup menjadi orang benar tidak mau kompromi dengan segala tindakan kejahatan dan kegelapan dunia. Orang baik bisa saja melakukan kehendak Tuhan, tetapi terkadang mereka kompromi dengan dosa dan kejahatan agar bisa menyenangkan orang lain. Kebaikannya sebenarnya menutupi dosa yang sedang dilakukannya. Itulah sebabnya ada banyak orang mau mati baginya karena jasa baiknya bagi mereka. Orang baik belum tentu mau datang kepada terang Allah sebab ia tahu banyak melakukan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Orang benar punya kuasa Allah, tetapi orang baik belum tentu punya kuasa Allah. Jika orang benar berdoa dengan yakin maka doanya sangat besar kuasanya. Tetapi jika orang baik berdoa belum tentu punya kuasa yang besar. Selain itu Yesus juga berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus tidak pernah berkata, "Akulah jalan dan kebaikan dan hidup." Artinya, hanya orang benarlah yang mampu datang kepada terang Allah dan bukan orang baik. Orang benar itu seperti lampu yang terus-menerus bernyala. Tetapi nyalanya itu berasal dari perbuatan-perbuatan benar yang ditunjukkan dalam hidup sehari-hari. Mengapa? Karena itulah kesaksian hidup orang benar.
Orang benar mesti selalu memberi kesaksian tentang kebenaran kepada semua orang yang dijumpai. Karena itu, orang benar mesti mengambil sikap yang lain. Orang benar mesti berani melawan arus. Caranya adalah dengan menjadi terang bagi sesama. Orang benar mesti menjadi terang bagi hidup sesamanya. Artinya, orang benar mau memperjuangkan kehidupan dalam situasi yang nyata. Orang benar mesti berani menjadi pembawa damai dan sukacita bagi kehidupan. Mari kita berusaha menjadi terang yang bercahaya terus-menerus untuk meredupkan setiap bentuk kejahatan di dunia ini. Orang jahat membenci terang. Yohanes 3 ayat 20 berkata, "Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Orang jahat pastilah membenci terang. Sebab dengan terang maka semua tindakan kejahatannya akan terlihat jelas. Itu sebabnya mencintai kegelapan dan membenci terang ternyata bukan satu-satunya persoalan. Ada alasan lain di balik sikap tersebut. Mengapa mereka menunjukkan sikap seperti itu? Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, tujuannya supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Dalam teks Yunani, frasa "barang siapa berbuat jahat" secara harfiah berarti setiap orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, bukan hanya sesekali berbuat jahat. Ini lebih mengarah pada orientasi hidup, bukan sekadar tindakan, gaya hidup, bukan hanya perilaku. Mereka yang hidup seperti ini jelas membenci terang. Dia khawatir bahwa terang itu akan membuat kejahatannya tampak. Dalam teks Yunani, kata dasar elencho bisa mengandung arti mengecam atau membukakan. Pertimbangan konteks mengarahkan kita pada pilihan yang terakhir. Orang berdosa sengaja tidak mau menghampiri terang, supaya terang itu tidak menguak kejahatan-kejahatannya. Pemaparan di atas memberikan gambaran yang mengerikan tentang keadaan orang-orang di luar Kristus. Mereka terjebak pada sebuah lingkaran setan, hati yang jahat dan kehidupan yang berorientasi pada kejahatan. Yang satu menyebabkan yang lain menguatkan satunya. Poin ini mungkin mengagetkan, bahkan terkesan kasar. Tidak semua orang di luar Kristus menunjukkan kehidupan yang jahat. Beberapa bahkan lebih baik dan murah hati daripada rata-rata orang Kristen. Beberapa bahkan mungkin bersungguh-sungguh mencari terang yang benar. Bagaimana mungkin orang-orang seperti ini cocok dengan gambaran di ayat 19-20? Kunci untuk memahami hal ini terletak pada konteks. Dari perspektif Yohanes 3 ayat 1-21, semua manusia dinilai berdasarkan respons mereka terhadap kebenaran yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Ukuran yang dipakai bersifat kristologis, berkaitan dengan Kristus, bukan sekadar etis atau religius. Nikodemus adalah contoh yang tepat untuk menjelaskan hal ini. Secara religius dia tidak diragukan lagi. Dia merupakan salah satu pemimpin agama Yahudi dari aliran Farisi yang paling ketat memelihara detil hukum Taurat. Dari sisi etis pun, dia terlihat menonjol. Walaupun dia adalah seorang rabi Yahudi yang terpandang dan Yesus tergolong tidak belajar formal dalam hal Taurat, Nikodemus tidak segan-segan untuk mendatangi Yesus. Pengakuannya juga cukup memuaskan. Dia mengakui Yesus sebagai seorang guru yang berkuasa dari Allah. Dengan kata lain, Nikodemus menempatkan Yesus di atas dirinya.
bukan sekadar rabi seperti dia, tetapi diutus dan disertai oleh Allah secara khusus. Semua kebaikan moral dan religius di atas tidak terlalu berarti. Seluruh natur manusia sudah rusak oleh dosa. Hanya melalui kelahiran kembali oleh Roh Kudus, manusia berdosa dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa proses kelahiran dari atas ini, manusia justru akan menggunakan kesalehan mereka yang palsu untuk menutupi persoalan spiritual yang sesungguhnya. Penyakit yang ada cenderung untuk disangkali dan disembunyikan, kalaupun dicarikan solusi, hanya untuk mengatasi gejala-gejala yang tampak dari luar. Bukankah itu yang dahulu menghalangi Paulus untuk mengenal Kristus? Bukankah kesalehan dan semangat religius seperti itu yang menghalangi bangsa Yahudi untuk merengkuh kebenaran di dalam Kristus? Seandainya moralitas dan agama sudah memadai untuk mengubah hati manusia yang rusak oleh dosa, untuk apa Nikodemus masih perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus? Jikalau perbuatan baik dan kesalehan religius mampu membawa manusia ke surga, untuk apa Allah perlu mengaruniakan anaknya sendiri dan mengutusnya dari surga ke dalam dunia? Jadi, dari perspektif Yohanes 3 ayat 1-21, kejahatan terbesar manusia adalah menolak solusi dari Allah. Mereka seyogyanya seperti bangsa Israel yang sedang dipagut ular-ular berbisa dan tinggal menunggu kematian. Harapan satu-satunya adalah memandang dengan penuh harap kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Dan ular tembaga yang diangkat Musa itu sebenarnya menunjuk pada Yesus Kristus. Sayangnya, banyak manusia masih memilih untuk mengatasi krisis darurat dalam kerohaniannya dengan usaha sendiri. Mereka tampaknya tidak sadar tentang betapa mengerikannya keadaan mereka. Itulah orang-orang berdosa. Tidak semua orang menentang dan menjauhi terang. Ada yang datang kepada terang itu. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Mereka ini terus-menerus melakukan kebenaran. Kebenaran menjadi orientasi dan gaya hidup mereka. Apakah hal ini berarti bahwa ada orang-orang berdosa tertentu yang dengan kekuatannya sendiri mampu mendatangi terang? Sama sekali tidak. Sikap seseorang terhadap terang, entah menjauhi atau mendatangi, hanyalah gejala di luar yang mengungkapkan kondisi internal mereka. Respons itu bukan penyebab, tetapi indikator. Keberanian untuk mendatangi terang menunjukkan kondisi spiritualitas orang tersebut. Perhatikan ayat 21 secara seksama, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Tujuan kedatangannya kepada terang adalah untuk menyatakan suatu fakta. Perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Bentuk kata kerja "dilakukan" menyiratkan bahwa tindakan itu sejak dahulu sudah dilakukan di dalam Allah dan akibatnya masih ada atau terlihat sampai sekarang. Dengan kata lain, Allah sudah lebih dahulu bekerja dalam hati orang itu, sehingga dia mampu mendatangi terang. Jadi, proses mendatangi terang dimulai oleh Allah, bukan dimungkinkan oleh kebaikan intrinsik dalam diri manusia. Karena itu, jauhilah kejahatan dan datanglah kepada terang itu. Apa artinya Tuhan lebih besar dari hati kita? 1 Yohanes 3 ayat 20 mengatakan, jika hati kita menyalahkan kita, kita tahu bahwa Allah lebih besar dari hati kita dan Dia mengetahui segala sesuatu.
Di sini Yohanes mengingatkan kita bahwa Tuhan lebih besar dari perasaan bersalah kita, dan Dia lebih besar dari kesalahan yang kita buat ketika kita berbuat dosa. Saat ini, kita sering menggunakan kata jantung untuk merujuk pada organ yang memompa darah ke seluruh tubuh. Namun, dalam Alkitab kata hati biasanya mengacu pada emosi atau keinginan seseorang, pusat dari kemauannya atau jati dirinya. Hal ini berlaku baik bagi Tuhan maupun umat manusia. Misalnya, Allah menyebut Raja Daud sebagai seorang yang berkenan di hatiku. Dengan kata lain, Daud berusaha melakukan semua yang dikehendaki Tuhan. Dalam Markus 7 ayat 21-22, Yesus mengatakan bahwa dari hati seseorang mengalir keinginan yang berdosa dan jahat. Ketika Yohanes mengatakan bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita, dia sedang mengatakan kepada kita bahwa Tuhan lebih besar dari keinginan, emosi, dan kemauan kita. 1 Yohanes 3 ayat 20 dimulai dengan klausa bersyarat, jika hati kita menyalahkan kita. Ini merujuk pada keinsafan dan rasa bersalah yang dirasakan seorang mukmin ketika dia berbuat dosa. Perasaan seperti ini sebenarnya merupakan tanda kedewasaan dan pertumbuhan keimanan seorang mukmin. Ini menunjukkan bahwa ia sadar akan dosanya dan terus membutuhkan Tuhan. Namun mereka yang ada di dalam Kristus dapat yakin akan keselamatan mereka dan pengampunan yang mereka terima dari Tuhan. Dengan kata lain, mereka bisa percaya bahwa Tuhan lebih besar dari dosa yang keluar dari hati mereka. 1 Yohanes 3 ayat 20 diakhiri dengan mengingatkan kita bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Ia Maha Tahu. Dia mengetahui setiap tindakan yang kita ambil dan setiap motif dalam hati kita. Dia mengetahui dosa kita. Dia juga mengetahui apa yang kita pikirkan dan rasakan ketika kita berdosa. Namun Dia ingin kita mengetahui bahwa Dia lebih besar dan lebih agung dari semua itu, dan Dia ingin kita bersandar pada kebenaran itu. Jadi, ketika kita merasa diinsafkan atas dosa-dosa kita, 1 Yohanes 3 ayat 20 mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih besar daripada keinsafan itu. Ketika seorang percaya berbuat dosa, dia tidak boleh berkubang dalam rasa bersalah atau takut di hadapan Allah, melainkan meminta pengampunannya dan bersandar pada kebenaran bahwa Dia setia untuk mengampuni. Ketika seorang mukmin mengingat dosa-dosa masa lalunya, betapapun buruknya dosa-dosa itu, ia tidak boleh berputus asa tetapi percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masa lalu kita. Ibrani 4 ayat 16 memberi kita dorongan ini. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Allah mengutus anaknya, Yohanes 3 ayat 17 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat ini mengandung 3 kalimat penting. Pertama, Allah mengutus anaknya. Kedua, bukan untuk menghakimi dunia. Dan ketiga, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tidak ada hal yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang telah dinyatakan di sini. Kata-kata ini merupakan sebuah deklarasi atau pengumuman yang dibuat oleh Yesus kepada kita. Nasib dunia ini dan nasib setiap insan bergantung pada 2 ayat ini.
jika dua ayat ini harus dibacakan pada suatu masa tertentu yang ditetapkan melalui televisi satelit ke seluruh dunia, maka seluruh dunia harus menghentikan seluruh kegiatannya dan berkumpul di hadapan televisi menantikan siaran itu. Seluruh dunia seharusnya bersuka cita dalam kelegaan mendengarkan pernyataan ini. Namun itu tidak bakal terjadi, bukan? Di dalam kehidupan, kita begitu disibukkan dengan begitu banyak hal. Namun saat diperhadapkan dengan ayat ini, kita harus berhenti. Karena tidak ada hal yang lebih urgen dibandingkan dengan apa yang dinyatakan di dalam ayat ini. Kalau kita benar-benar menangkap atau ditangkap oleh ayat ini dan inti dari ayat ini meresap ke dalam hidup kita, segala-galanya akan berubah. Saya yakin kalau kebenaran dari ayat ini meresap ke dalam hati dan jiwa kita, semuanya akan berubah. Seorang pemarah tidak akan tinggal sebagai seorang pemarah. Seorang yang pendendam tidak akan tinggal sebagai seorang pendendam. Seorang yang egois tidak akan tetap seorang egois. Dan seorang yang narsis tidak akan narsis lagi. Karena ayat itu kalau dihayati dan diresapi akan mengubah segala sesuatu. Kedatangan Yesus intinya adalah untuk karya penyelamatan dunia. Yesus bukan hendak menginterogasi manusia dalam kejahatannya, tetapi Yesus hendak menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Di tengah situasi COVID-19 ini tentu Yesus hendak menyelamatkan dunia dari virus yang mematikan ini. Sebagai manusia ciptaannya kita pun harus ambil bagian dalam karya penyelamatan dunia ini. Sudahkah kita merespons karya kedatangan Tuhan Yesus dan semakin bersedia dipakai menjadi alat di tangannya untuk menjadi penyelamat bagi sesama manusia, dari hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun? Seperti tetap mematuhi protokol kesehatan, melakukan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak sebagai wujud penyelamatan diri sendiri, namun terlebih juga untuk menyelamatkan keluarga, orang di sekitar kita dan banyak orang lain, suku, ras, bangsa apapun dan bahkan agama apapun di kehidupan. Karena itu, mari semakin bersedia menjadi saluran keselamatan dan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan. Persoalannya apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak. Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar, misalkan membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dimaksud. Tentu banyak caranya. Namun menurut surat 1 Yohanes ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama. Sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan ini Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting. Sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Benar bahwa Presiden Jokowi sudah datang ke Nias, malah tidur satu malam di daerah kita. Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan, atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit. Menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai. Namun menurut surat 1 Yohanes ini pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar kecil, atau mahal murah, atau mewah sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki. Dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan atau lidah dan terwujud dalam bentuk kepedulian atau pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita, yang karena dosa itu hati kita menuduh kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya,
Pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.